Kalian tahu lagu ini nggak? Mama, 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 tolonglah aku yang sedang bingung. Ku rasakan virus-virus cinta. Ku butuh dokter cinta. Hari ini kita akan membahas tentang dokter cinta. Ada nggak sih dokter cinta itu? Kayak nggak ada ya. Kayaknya itu cuma lagu ya. Padahal nih, kalau kita logika, banyak banget yang perlu atau butuh konsultasi dengan dokter cinta. Benar nggak? Kayak misalkan banyak banget kasus-kasus kriminal yang udah terjadi itu dipelopori oleh rasa yang ditimbulkan akibat cinta, ya kan? Kayak mungkin cemburu, kemudian cinta buta gitu kan. Itu yang kayak semuanya berasal dari masalah percintaan. Kayak kalau dipikir-pikir nih, setiap organ yang di tubuh kita itu punya dokter. Ada dokter THT, telinga, TH, hidung, tenggorokan, ya kan? Ada lagi dokter jantung, dokter pencernaan. Kayaknya kalau nggak salah ada dokter pencernaan gitu yang melingkupi usus, lambung, ya pokoknya gitulah, hati, pankreas, ya itu masuk ke situ. Kenapa dokter cinta nggak ada ya? Kan cinta tuh organnya apa? Organnya hati kan, bukan jantung ya? Organnya kan hati. Dokter hati sih ada. Masuknya ke tadi yang pencernaan itu. Cuman kan dia tidak membahas tentang percintaan. Kita nggak bisa kan datang ke dia kayak, dok kita mau konsultasi percintaan dok. Nggak bisa kan? Kenapa nggak ada yang mau jadi dokter cinta ya? Kenapa nggak ada sekolahnya khusus? Padahal kayak segala hal permasalahan di dunia ini, dari mulai kriminal, itu bisa jadi sumbernya adalah cinta itu. Ya kan? Kenapa nggak ada yang mau ya? Apa sesusah itu? Atau nggak ada sekolah yang bisa menobatkan orang menjadi dokter cinta saking sulitnya? Apa aku aja kali ya yang jadi dokter cinta ya? Lumayan kan? Kayak orang-orang tuh butuh konsultasi, butuh ngobrol, menasehati, dengerin gitu-gitu. Kalau psikolog tuh lebih ke mental sih, mental sama pikiran nggak sih? Kayak nggak terlalu masuk ke cinta nggak sih? Kayak masa iya kita mau datang ke psikolog terus bilang kayak aku nggak bisa move on, gimana ya? Enggak kan? Kayaknya itu bukan tempatnya nggak sih? Lebih ke kayak galau atau apapun, pokoknya yang bersumber dari pikiran kita, bukan cinta, ya kan? Terus tuh kalau misalkan aku jadi dokter cinta gitu ya, kalau misalkan ada yang tanya, konsultasi, kayak dok, ini adalah ketiga kalinya aku disakitin sama pasangan aku diselingkuhin, aku harus gimana ya? Tahu nggak? Aku bakal jawab apa? Aku bakal jawab yang kayak, kamu masih sanggup nggak? Nggak. Kamu masih pengen nggak hidup sama dia? Kamu masih sayang nggak hidup sama dia? Masih dok. Kalau masih, lanjutin sama pasanganmu ini sampai kamu tidak punya hati yang tersisa lagi buat disakitin. Artinya ya udah kamu nyerah. Tapi selagi kamu masih menitipkan harapan ke orang itu atau berkeinginan untuk hidup sama orang itu, udah lakuin aja. Tidak ada nasihat yang bisa menasehati orang yang sudah seperti itu. Dan lanjutin aja. Tapi kalau kamu masih punya akal sehat nih untuk mencari orang yang baru yang benar-benar truly love with you, ya baru pindah. Tapi kalau kamu masih kepikiran sama si orang aneh ini yang udah nyakitin lu berkali-kali tetapi lu tetap pengen balikan, lanjutin sesuai apa yang kamu inginkan sampai hatimu tidak tersisa lagi. Aku bakal ngomong kayak gitu sih. Terus kayak misalkan, dok aku di HTS-in sama orang padahal aku pengennya kita punya status biar jelas, jadi aku tahu harus dekat sama siapa, harus jauh sama siapa, aku nggak di tengah-tengah kayak gini. Kalau aku jadi dokternya dia nih, aku bakal bilang, obrolin aja, ngobrol di depan orangnya yang tegas. Kamu mau berstatus sama aku atau kita udahan aja? Kayak aku bukan orang yang bisa diajak-ajak tanpa status, atau aku bukan orang yang siap ter-PHP oleh kamu. Aku juga mau cari kepastian, aku mau segera married.
misalkan kayak gitu. Kayak ngomong aja, kadang tuh permasalahan cinta tuh karena orangnya nggak ngomong, atau seandainya udah ngomong terus jawabannya ternyata bertolak belakang dengan yang dia harapin, ya dia akan tetap ngelanjutin dan gerundel di dalam, ya kan, ya nggak sih.